Pemirsa, MUI Kabupaten Bandung Barat bersikap pasca heboh deklarasi jemaah Jundullah di Kecamatan Ciamplas. MUI Kabupaten Bandung Barat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mengikuti ajakan yang mengganggu ketertiban. Pasca viral video deklarasi jemaah Jundullah, warga kampung Cicalengka, Sasak Bubur, Kecamatan Ciamplas, Bandung, Jawa Barat menyatakan penolakan dan pembatalan terhadap deklarasi ini. MUI Bandung beserta instansi terkait juga telah mendatangi lokasi, namun hingga kini pemimpin deklarasi belum ditemukan. Sehingga maksud dan tujuan dari deklarasi Jundullah belum diketahui. Jika nantinya deklarasi jemaah Jundullah mengganggu keamanan dan ketertiban, maka akan dilarang MUI serta aparat. Artinya harus berhati-hati, karena zaman sekarang ini banyak macam-macam orang, kita harus hati-hati. Karena itu kita tabayun, mencek apa tujuannya. Tapi karena memang orang yang bersangkutan sampai hari ini tidak ketemu, namun kita biarkan saja masyarakat yang ada, supaya sudah iuran ini jangan diikuti, karena kita tidak tahu tujuannya. Sebelumnya deklarasi jemaah Jundullah viral di media sosial. Lokasi deklarasi berada di sebuah masjid di Kampung Sasak Bubur, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Setelah viral, Kades Mekar Mukti bersama Ketua RW mendatangi lokasi untuk mengkonfirmasi dan memastikan video viral. Salah satu warga mengaku setiap hari Jumat Erwan saat datang untuk khutbah saja. Namun hari itu Erwan datang bersama seseorang yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Selesai sholat Jumat saat berdiri dan mendeklarasikan pembentukan tentara Allah secara spontan. Itu ternyata begitu dia berdiri semua, bahkan ada yang kaget gitu, dan bahkan saya juga termasuk sayanya kaget gitu melihat seperti itu. Nah, sabar dulu katanya. Sudahlah kita sabar. Ada yang mau bertanya juga, udahlah sabar dulu kan, biar ini. Nah, nanti dia begitu dia buka kertas, langsung baca, langsung menyebutkan seperti itu, deklarasikan itu. Kemudian kita akan melakukan pembinaan juga kepada sebagian warga, paling tidak terjerumus terhadap hal yang mungkin merugikan untuk masyarakat sendiri. Kini pihak terkait mencari keberadaan Erwan Saat, pemimpin deklarasi, untuk mengetahui maksud dan tujuan deklarasi yang telah menghebohkan masyarakat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Jelang pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, Lapas Gunung Sindur Bogor mulai memperketat keamanan. Sementara itu pihak pondok pesantren dan keluarga menyatakan tidak ada acara penyambutan kepulangan Ba'asyir. Abu Bakar Ba'asyir, narapidana teroris yang sempat mendekam di Nusa Kambangan dan dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Bogor, dipastikan akan bebas murni Jumat besok. Jelang pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, pihak lapas berkoordinasi dengan PNPT serta Densus 88 untuk diperbantukan. Untuk pengamanan khusus mungkin ada ekstra, karena memang pembebasan untuk napi teroris memang ada persyaratan tambahannya. Artinya kita koordinasi dengan stakeholder pengamanan lainnya, diantaranya adalah BNPT, Densus, dan pihak-pihak keamanan lainnya. Apa udah dapat surat Pak dari? Pihak lapas juga menerima 4 nama dari pihak keluarga dan pengacara yang nantinya akan menjemput Abu Bakar Ba'asyir. Di masa pandemi, pihak lapas juga meminta keluarga membawa surat keterangan hasil rapid antigen yang masih berlaku. Sementara itu, Ponpes Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah mengimbau masyarakat tidak perlu datang berkerumun di Ponpes. Masyarakat diminta mendoakan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dari rumah masing-masing. Sekretaris Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki tidak membentuk panitia penyambutan besar, namun pihaknya selaku tuan rumah menyiapkan segala sesuatu, termasuk mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan mengantisipasi kerumunan. Dari Bogor, Jawa Barat dan Sukoharjo, Jawa Tengah, Wildan Hidayat, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, lokasi penggerebekan terduga teroris di Makassar, Sulawesi Selatan masih dijaga ketat polisi. Sementara 2 jenazah terduga teroris yang tertembak masih berada di Rumah Sakit Bayangkara.
Dua rumah di perumahan Villa Mutiara Biru, Kelurahan Bulu Rokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi penggerebekan dua terduga teroris masih dijaga ketat polisi. Selain terpasang garis polisi, kedua rumah ini juga ditutup menggunakan terpal. Baik warga maupun awak media dilarang melintas maupun mengambil gambar di dekat lokasi kejadian. Satu unit kendaraan lapis baja Barakuda juga disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Merdisyam yang meninjau lokasi penggerebekan mengatakan pihaknya menangkap total 20 terduga teroris di sejumlah tempat berbeda di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari 20 orang yang ditangkap, 3 diantaranya ditembak karena melawan. Dari 3 yang tertembak, 2 diantaranya tewas, yakni MR dan SA. Sementara 1 lainnya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Menurut Kapolda, 2 pelaku yang tewas merupakan jaringan jamaah Ansyarut Daulah, Sulawesi Selatan yang terlibat pengeboman gereja di Jolo, Filipina. Adapun keterlibatan dari 2 orang yang meninggal yang melakukan perlawanan tersebut, bahwa kedua tersangka bersama dengan jaringannya yang terpusat di Villa Mutiara merupakan jaringan JAD bersama dengan ratusan jamaah lainnya yang menyatakan baiat kepada khilafah atau ISIS pada tahun 2015 di Pondok Pesantren Arido pimpinan Ustadz Basri yang meninggal di Nusa Kambangan dalam kasus teror. Pada penggerebekan pagi tadi sempat terjadi baku tembak hingga menewaskan 2 terduga teroris. Dalam penggerebekan itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk anak panah. Sementara itu, 2 jenazah terduga teroris yang tewas ditembak mati masih berada di ruang jenazah Dokpol Forensik Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar, Jalan Andi, Mapodang, Sulawesi Selatan. 2 jenazah masih menunggu untuk dilakukan proses autopsi. Personel kepolisian dari Satuan Gegana Brimob Polda Sulawesi Selatan bersenjata menjaga ketat pintu masuk ruang jenazah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yosvin dan Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya. Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz telah mengirimkan surat permohonan penunjukan pengganti dirinya kepada Presiden Joko Widodo. Beberapa nama disebut menjadi pengganti Idam Aziz, mulai dari Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono hingga Kabareskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz akan memasuki masa pensiun 1 Februari 2021 mendatang. Untuk itu, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz telah mengirimkan surat permohonan penunjukan pengganti dirinya kepada Presiden Joko Widodo. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko telah memberi sinyal bahwa Presiden Joko Widodo telah mengantongi nama-nama calon Kapolri. Seluruh mekanisme terkait penggantian Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz akan dilaksanakan. Beberapa nama disebut-sebut menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Setidaknya ada 4 nama yang diperkirakan akan mengisi Kepala Polri berikutnya, yakni Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol Agus Antrianto. Masa jabatan Kapolri Jenderal Idam Aziz habis pada 1 Februari 2021. Muncul prediksi nama-nama perwira tinggi yang memiliki kans besar untuk menggantikan posisi Idam Aziz. Lalu siapa saja calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz? Kita simak bursa calon Kapolri berikut ini. Nama pertama yang disebut-sebut calon kuat pengganti Idam Aziz adalah Komjen Pol Gatot Edi Pramono yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri. Beliau lahir di Solok, Sumatera Barat, 28 Juni 1965. Sebelumnya, Gatot Edi Pramono ini juga sempat menjabat sebagai staf ahli sosial ekonomi Kapolri di tahun 2017 dan Kapolda Metro Jaya pada tahun 2019, serta juga pernah menjadi Wakapolda Sulawesi Selatan pada tahun 2016. Jauh sebelumnya, karir Gatot diawali dari menjadi Kapolres Depok di tahun 2008 dan Kapolres Metro Jakarta Selatan di tahun 2009.
Dan calon selanjutnya ada Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang saat ini berjabatan sebagai Kabarreskrim Polri. Beliau lahir di Ambon, Maluku 5 Mei 1969. Pendidikan adalah Akpol di tahun 1991. Sebelumnya beliau juga sempat menjadi Kadif Propam Polri di tahun 2018 dan Kapolda Provinsi Banten pada tahun 2016. Sebagai ajudan Presiden Joko Widodo di tahun 2014 dan juga Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara pada tahun 2013. Perwira tinggi kelahiran Ambon ini juga pernah menjadi Kapolres Metro Tangerang pada 2008 dan di tahun 2009 menjadi Distremkrimum Polda Sumatera Utara. Dan nama kuat yang ketiga yang disinyalir akan menjadi pengganti Kapolri adalah selanjutnya Komjen Pol Boy Rafli Amar yang saat ini menjabat sebagai Kepala BNPT. Komjen Pol Boy Rafli Amar lahir di Jakarta 25 Maret 1965. Sebelumnya ia sempat berkarir sebagai Wakalendiklat Polri di tahun 2018 dan juga sempat menjabat sebagai Kapolda Papua di tahun 2017, kemudian sebagai Kadif Humas Polri di tahun 2016 dan Kapolda Banten pada tahun 2014. Komjen Pol Boy Rafli Amar juga pernah menjabat sebagai Direskrimum Polda Maluku Utara tahun 2008 dan Kanit Subden Penindak Densus 88 Anti Teror pada tahun 2007. Terakhir juga ada nama Komjen Pol Agus Andrianto yang saat ini masih menjabat sebagai Kabahar Kampolri. Beliau lahir di Blora 16 Februari 1967 dan merupakan lulusan Akpol tahun 1989. Ia pernah berkarir sebagai Kapolda Sumatera Utara di tahun 2018 dan sebagai Wakapolda Sumatera Utara sebelumnya di tahun 2017. Ia juga sempat menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri tahun 2016 dan Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN pada tahun 2015. Sebelum menjadi perwira tinggi saat ini, Agus juga menjajaki karirnya mulai dari Kapolres Metro Tangerang. Dan informasi selanjutnya akan disampaikan rekan saya Abraham Silaban. Silakan Abraham. Ya, Stefani, institusi Polri sebentar lagi akan ditinggalkan Jenderal Idam Aziz karena akan memasuki masa pensiun. Sejumlah pekerjaan rumah sudah menanti calon Kapolri penggantinya. Kapolri Jenderal Idam Aziz akan pensiun Februari nanti. Di bawah kepemimpinannya, banyak tantangan yang dihadapi terutama di akhir-akhir masa jabatannya. Idam mendapat tantangan besar dengan kepulangan Imam Besar FPI Rizik Syihab 10 November 2020 lalu. Pasca kepulangan Rizik, polisi seolah direpotkan dengan berbagai kasus yang menyertainya, mulai dari kerumunan massa Rizik sampai insiden baku tembak di jalan tol Jakarta Cikampek antara polisi sampai anggota Laskar FPI. Pekerjaan rumah lain yang tidak putus dihadapi lembaga penegak hukum ini adalah masalah terorisme. Meski perang terhadap gerakan terorisme gencar dilakukan, namun benih-benih terorisme silih berganti. Desember lalu, puluhan orang anggota Jamaah Islamiyah digiring dari Lampung ke Jakarta. Dalam 5 tahun terakhir, Polri menyebut puluhan anggota Jamaah Islamiyah diberangkatkan ke Suriah. Di pembukaan tahun 2021, Polri baru saja menggerebek 2 anggota Jamaah Ansarut Daulah di Sulawesi Selatan. 2 orang terduga teroris ditembak mati saat penggerebekan. Terkait tindakan teror, masih ada PR Polri yang belum tuntas, yaitu menangkap semua yang terlibat dalam teror di Sigi, Sulawesi Tengah. Di balik itu semua, Polri tetap dituntut bersikap profesional dalam menjalankan tugas, terutama saat menghadapi aksi-aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Polri dituntut bersikap profesional, tidak represif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Apakah DPR sudah menerima surat Presiden terkait penggantian Kapolri? Kami akan bahas bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Ahmad Dimyati Natakusuma, melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat sore Bang Dimyati. Assalamualaikum. Ya, langsung saja, per hari ini sampai sore hari ini sudah terima belum surat Presiden soal pengganti calon Kapolri? DPR
DPR ini kan masih reses. Nanti setelah tanggal 11 kita akan membicarakan surat-surat masuk. Jadi sementara ini kita mau lihat apakah surat dari Presiden sudah masuk apa belum. Artinya sejauh ini belum ada teragenda, paling tidak rencana soal penggantian Kapolri dari proses yang akan dilakukan fit and proper test dan lain sebagainya? Agenda pasti ada penggantian Kapolri, karena Kapolri kan bakal habis. Tapi surat dari Presiden kita masih menunggu. Ya, apakah sudah masuk atau belum, mungkin di jalan atau sudah masuk ke dalam, masih kita lihat untuk ke depan. Oke, tadi Anda menyatakan reses ini sampai tanggal 11, artinya paling cepat ini bisa dikonfirmasi tanggal 11 ya Bang ya? Tanggal 12 lah, insya Allah tanggal 12 apakah surat sudah masuk atau belum. Sebetulnya kalau mau nanya surat masuk belum, tanya ke Presiden. Sudah kirim surat apa belum gitu. Oh, tapi soal proses yang nanti akan dijalani, proses politik yang akan dijalani oleh calon Kapolri, bagaimana kira-kira Bang? Apakah ada masalah? Mengingat kurang dari sebulan lagi ini Pak Idam Aziz akan masuk masa pensiun 1 Februari. Ya, tidak ada masalah, waktu Pak Idam Aziz kan begitu cepat juga. Surat Presiden langsung tidak sampai seminggu kalau tidak salah sudah di ACC diketok dan bahkan diparipurnakan, sudah cepat lah, ekspres lah. Hak prerogatif Presiden, siapa yang diusulkan, kita kaji secara mendalam, baru kita akan rekomendasi. Ya, Bang Dimyati, ini sudah muncul nama-nama yang diprediksi akan menjadi pengganti Idam Aziz. Di antaranya ada Komjen Pol Gatot Edi Pramono, kemudian juga ada Komjen Pol Agus Andrianto hingga Kepala BNPT juga. Tanggapan Anda atas nama-nama yang disebutkan ini? Kalau saya 4 ini yang memang lagi leading ya. 4 ini perwira tinggi polisi yang kalau menurut saya yang paling sementara ini pada posisi yang strategis gitu. Nah maka siapa Kapolri ke depan itu kita lihat harus bisa estafet transisi kepemimpinan Presiden ini harus bisa mengawal. Karena Presiden habis 2024. Jadi kita berharap transisi ini bisa sukses dengan Kapolri yang nanti yang mengganti Idam Aziz ini. Ya, jadi itu memang PR berat, apalagi menghadapi Pilpres ke depan, Pilpres dan pemilu legislatif. Nah, sebagai mitra kerja polisi, apa menjadi PR yang masih menumpuk, yang perlu untuk diselesaikan oleh calon Kapolri baru, Bang Dimyati? Banyak ini sekarang ini problematika kesana. Polisi sekarang ada tugas baru yaitu pengamanan COVID. Jadi betul-betul ini tugas tambahan yang di luar tugas-tugas pokoknya, tugas pokok dan fungsinya, tugas baru ini di era new normal. Maka polisi harus humanis. Nah sekarang polisi itu juga sedang banyak PR-PR, permasalahan-permasalahan yang ada, dan termasuk ada case yang yang 6 orang meninggal dunia, FPI, HAM dan lain sebagainya. Anda melihat bahwa persoalan ini semestinya memang harus dibereskan oleh Kapolri berikutnya, atau di zaman Pak Idam Aziz sebetulnya ini bisa diungkap, termasuk dengan isu yang Anda baru sebutkan, 6 Laskar FPI yang meninggal? Kalau menurut saya ini terlalu mepet kalau Pak Idam Aziz ya. Ini waktunya sudah habis, kan ini harus ada proses, due proses. Maka oleh sebab itu Kapolri yang baru yang harus mengungkap tuntas. Ya, yang betul-betul siapa, terus bagaimana dan apa begitu ya. Kita lihat nanti apakah ini overma atau bukan. Oke. Bagaimana kemudian Anda sebagai anggota DPR yang mewakili masyarakat akan melakukan fit and proper terhadap Kapolri yang seringkali ini disebutkan siapapun Kapolrinya akan mengantongi pesan dari rezim-rezim yang berkuasa? Ya otomatis ya, ini karena polisi ini eksekutif ranahnya, kamarnya eksekutif walaupun tugasnya sebagai penegak hukum. Maka polisi ini mau tidak mau orang yang betul-betul dipercaya oleh Presiden, ya calon Kapolri ini. Jadi mau tidak mau kan udah PR yang terdahulu kan pernah terjadi di rezim sebelumnya. Nah sekarang ini saya yakin Pak Jokowi akan memilih seorang pemimpin Polri yang
betul-betul dipercaya, yang terpercaya, dan selama ini bagus kan milih Pak Badrudin, terus siapa lagi Pak Tito, terus Pak Idam, nah, itu kan bagus-bagus, dan ini estafet berikutnya, orang yang betul-betul dipercaya untuk mengawal kebijakan presiden, dan juga harus polisi yang bisa akan meningkatkan elektabilitas presiden dalam sisi Kamtibmas. Walaupun bukan semena-mena adalah untuk tangan presiden, bukan. Tapi betul-betul Kamtibmas berjalan baik, maka nilai presiden kan bagus dalam Kamtibmas. Terima kasih untuk waktu Anda.